Jinso, hormat sang pendekar, siap basmi lawan hingga akar. Persatuan ikatan keras sakti dengan semangat yang membakar. Bongkar dengan kuda-kuda. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinzo dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video, hari ini kita akan membahas mengenai kejadian di Lamongan ya, di Babat terkhususnya. Nah, jadi dari kemarin-kemarin saya belum bisa bahas karena memang saya masih cari tahu informasi yang sebenarnya seperti apa. Karena dari hari pertama yang saya nonton memang sudah ada teman-teman yang kirim videonya ke saya soal ada penghadangan atau intinya ada kejadian yang terjadi di Babat itu. Nah, malah saya sudah nonton beberapa video di YouTube dari teman-teman kreator Persaudaraan Setia Hati Teratai. Dan juga ada beberapa dari teman-teman IKSPI juga sudah bahas. Dan kemarin juga, tadi juga masih ada teman-teman yang masih kirim informasi ke saya juga. Dan ini permasalahannya ya, kronologinya saya juga belum betul-betul yakin ya, yang mana yang benar. Intinya saya di sini hanya mau memberitahu juga sedikit tanggapan dari saya. Tergantung teman-teman yang menilai lagi, entah salah apa benarnya, itu mungkin teman-teman yang berada di lokasi lebih tahu tepatnya. Nah, dari informasi kemarin saya mendapatkan salah satu informasi dan juga video di mana itu adalah ada teman-teman IKSPI konvoy ya, itu juga konvoy, tapi itu adalah di mana teman-teman dari IKSPI ini pulang dari pengumpulan dana ya, cari dana untuk teman-teman di Nganjuk yang lagi kebanjiran. Nah, itu informasi yang saya dapat bahwa itu lagi kumpul-kumpul ke sana itu untuk penggalangan dana itu ya. Dari video yang dikirim itu bahwa dalam perjalanan itu kan di videonya itu kalau tidak salah arah dari motor ya, motor yang dari dulur-dulur. Ini saya belum tahu pasti ya. Ini karena informasinya ada yang bilang itu adalah dulur-dulur dari PSAT juga yang bawa motor itu, ada juga yang bilang tidak. Tapi dari informasi yang saya dapat dari teman-teman konten kreator PSAT bahwa itu adalah dulur PSAT ya, dari teman-teman PSAT yang bawa motor besar itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman IKS ini yang dari video ini saya bahas sesuai dengan video itu ya, lagi berdiri ya, bukan tidak sementara jalan ya, pas mau berangkat terus tiba-tiba ada motor yang langsung dari sana itu langsung ya, langsung lewat samping. Nah, tiba-tiba yang terlihat di dalam video itu adalah ada anak-anak IKS yang langsung standar motor terus turun ya. Dari video pasti teman-teman sudah nonton lah ya. Nah, dari situ sudah tidak lama kemudian ya, mungkin beberapa menit langsung anak-anak IKS melanjutkan perjalanannya. Nah, videonya cuma sampai itu toh yang saya dapat. Dan kemudian ada satu video lagi sudah berakhir di Polsek ya, di Polsek Babat ya, di Polsek Babat. Nah, dari informasi yang saya dapat ini sudah sampai di pihak kepolisian dan ada teman-teman dari IKSP Sakti itu yang ditangkap. Ada 3 orang ya, yang saya tahu ada yang bilang dari informasi yang tadi terakhir saya dapat itu katanya sudah ada teman-teman dari IKS yang 3 orang yang sudah ditangkap. Karena korban yang tadi motor besar itu saya tidak tahu motornya itu merek apa, tapi intinya korbannya itu ada di rumah sakit dan juga ada luka-luka di bagian lutut ya, ada luka-luka di bagian lutut. Dan dari informasi lagi yang saya dapat dari teman-teman juga itu bahwa anak-anak IKS yang tertangkap itu berumur di bawah umur ya, di bawah umur. Jadi sementara cuma diberi pembinaan. Nah, jika ini betul-betul terjadi karena ada pengeroyokan oleh teman-teman dari KSPI,
berarti itu memang teman-teman di KSPI salah. Nah, wajib ini memang kalau misalnya dibawa ke pihak kepolisian, berarti dari pihak kepolisian juga pasti akan bertindak ya sesuai dengan masalah yang sudah mereka perbuat ya. Nah, itu pasti tentunya akan didukung dengan bukti-bukti yang ada pastinya. Misalnya itu kan banyak orang tuh, itu kan ada masanya. Kalau dipanggil pun, nah pasti ada yang dituakan, terus mungkin yang menghadap untuk menjelaskan persoalan ya, duduk persoalan awalnya seperti apa hingga terjadinya pengeroyokan terhadap teman-teman dari P1 ini. Pasti adalah duduk permasalahannya, dan pasti masing-masing punya alasannya sendiri. Nah, biasanya hal-hal ini lebih baik dibawa ke pihak yang berwajib. Nah, di sana itu akan mungkin terjadi yang lebih yang lebih berwajib, yang lebih mengurusnya supaya bisa menilai mana yang salah dan mana yang benar. Dari informasi yang saya dapat juga dari teman-teman IKSP juga memberitahu bahwa malam sebelumnya terjadi hal ini, ada juga serangan di warung atau apa segala macam, tapi kita tidak ada bukti bahwa menyatakan bahwa ada penyerangan atau apa segala macam, itu kita tidak ada. Jadi percuma kalau teman-teman bilang ada penyerangan atau intinya ada berkelanjutan dari malamnya atau kemarinnya, itu pun sama saja. Misalnya kalau dari kepolisian sudah yang menangani, pasti ada dari kepolisian akan memanggil dari pihak cabang setempat. Pastinya pasti ada, karena tidak mungkin polisi tinggal diam saja dalam masalah seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya sudah sampai di kepolisian kan, nah pastinya pasti polisi akan memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Nah, jadi mungkin itu saja penyampaian saya. Nah, kalau solusi dari saya, kita serahkan semuanya pada pihak yang berwajib ya. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib, pasti mereka akan tahu siapa awal dari permasalahan. Artinya dia yang pertama kali melakukan atau apa segala macam, nanti polisi yang akan menemukan itu ya. Nah, sudah mungkin itu saja sedikit informasi dari saya. Saya juga tidak bisa banyak berbicara karena memang saya juga lagi tidak enak badan karena gigi saya juga lagi sakit. Jadi ya, dan solusinya ya itu saja, kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Mungkin seperti apa kita tunggu saja berita selanjutnya ya. Mungkin sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya. Salam Jinsu dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbah Pati.